Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiarah. Hidup adalah sebuah perjalanan, dan setiap orang pasti memiliki masa lalu. Masa lalu menjadi kelam atau berharga tergantung bagaimana kita menyikapinya, karena hidup adalah sebuah proses untuk belajar, melakukan pertobatan secara terus-menerus, berbuah kebaikan, dan melakukan pertobatan serta meninggalkan apa yang tidak baik di mata Tuhan dalam memaknai lembaran kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau telah memberi talenta kepada kami masing-masing sesuai dengan kehendak-Mu. Kepada kami Engkau telah memberi talenta untuk kepentingan bersama. Semoga kami pun mampu untuk memberikan diri dengan kerelaan dan ketulusan hati untuk kebaikan bersama dan untuk kemuliaan-Mu di dalam tugas dan tanggung jawab kami. Tuhan, jangan biarkan kami hidup dalam sikap pamrih, tetapi buatlah kami tulus ikhlas untuk memuji dan memuliakan Engkau di setiap langkah kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Seringkali kita menilai kualitas orang berdasarkan apa yang kita lihat. Bahkan Anda, saya, serta kita semua seringkali menghakimi seseorang tidak mampu atau tidak memiliki kapasitas karena orang tersebut pernah mengalami kegagalan. Padahal untuk menentukan kualitas bukan dilihat seberapa sering ia berhasil atau seberapa sering ia gagal, tetapi bagaimana ia berproses di dalam memaknai kehidupannya, di dalam mempelajari masa lalunya, di dalam usaha yang ia lakukan untuk menghadirkan dan menciptakan masa depannya. Kasih adalah anugerah terindah dari Tuhan kepada kita makhluk ciptaannya. Itulah yang ditegaskan di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Paulus mengingatkan bahwa kasih yang betul, yang benar dan yang murni melahirkan kepedulian terhadap sesama dan relasi dengan Tuhan. Mencintai berarti menghargai. Mencintai berarti menjaga, tidak menjatuhkan atau membawanya ke dalam kegelapan, tetapi menghantar dan menjamin keselamatannya, membuatnya menjadi lebih baik. Hidup dan bertumbuh dalam kasih mestinya selalu menjadi pegangan bagi Anda, saya, serta kita semua sebagai orang beriman, untuk menjadikan kedamaian bukan lagi impian, tetapi kenyataan yang menjadi dinamika di dalam kehidupan bersama di dunia. Jika masing-masing dari kita memiliki kerelaan dan keikhlasan di dalam pelayanan, maka gereja yang hidup di mana kita berada akan semakin indah karena tinggal di dalam kasih yang tulus ikhlas, kasih yang membangun, kasih yang berproses untuk menghasilkan buah-buah kebaikan dan menghadirkan berkat di dalam kehidupan. Kita tahu bahwa dosa membawa kebinasaan. Itulah yang ditegaskan oleh Yesus di dalam Injil suci menurut Lukas pada hari ini. Dan
salah satu langkah yang bisa dilakukan oleh Anda, saya, serta kita semua, yakni melakukan pertobatan. Karena pertobatan yang betul akan menuntun Anda, saya, serta kita semua kepada jalan kebenaran dan hidup. Perlu diingat bahwa hidup kita di dalam menapaki persiaran di dunia ini adalah proses pertobatan terus-menerus. Meninggalkan dari yang buruk menjadi yang lebih baik. Mempertahankan apa yang sudah baik agar menjadi lebih baik. Sebagaimana ketika kita memberikan diri untuk dibaptis, kita mestinya senantiasa menjaga api kasih Allah yang sungguh luar biasa itu tetap menyala dan bertahta, serta menjadi dasar bagi hidup kita di dalam memaknai persiaran hidup di dunia ini sebagai orang beriman. Setiap lembaran baru dalam kehidupan kita adalah kesempatan yang sebetulnya diberikan oleh Tuhan untuk hidup lebih baik dan berbuah. Seringkali kita berpikir bahwa ketika kita sudah memulai sesuatu yang baik adalah sesuatu yang sudah cukup. Ketika kita memberi nasi bungkus sebagai gerakan bersama pada hari pangan sedunia, itu yang kita lakukan adalah sesuatu yang baik, tetapi belum cukup. Karena perbuatan baik itu bukan berdasarkan momen, tetapi bagaimana setiap hari sebagai orang beriman, Anda dan saya diajak untuk berbuat kebaikan. Setiap orang tentu memiliki kualitas. Setiap orang tentu menyadari bahwa di dalam dunia ini ada kehidupan dan juga ada akhir yang ditandai dengan kematian. Lantas apa yang hendak kita bagikan di dalam persiaran hidup kita sebagai wujud syukur karena Tuhan memberikan kehidupan dan kesempatan kepada kita untuk terus memberikan nilai-nilai luhur di setiap persiaran hidup kita? Tentu berbuat baik, melakukan pertobatan memerlukan proses yang panjang dan niat yang kuat. Karena hidup bukanlah suatu permainan yang akan berakhir dalam waktu sejam atau 2 jam. Hidup adalah proses yang panjang, proses untuk menjadi, proses untuk berbuah, yakni berbuah kebaikan, sehingga kehadiran dan juga keberadaan kita menjadi terang yang membawa banyak orang pada kemuliaan yang Tuhan kehendaki. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selama sepekan ini, Anda dan saya serta kita semua diajak untuk belajar mengenal sesama dan Tuhan. Melalui konflik kita menjadi dewasa ketika kita menanggapinya dengan cara pandang yang benar. Begitu pula di dalam persiaran hidup kita sebagai orang beriman, senantiasa diperlukan kesadaran bahwa hidup adalah sebuah perjalanan, proses pertobatan untuk hidup lebih baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan di dalam tugas dan tanggung jawab kita sungguh menjadi berkat yang membahagiakan, dan bukan justru sebaliknya penderitaan karena kita membelokkan makna dan arti pelayanan yang sebenarnya. Selamat berakhir pekan, mari kita jadikan diri kita berkat dan bukan suatu ancaman. Tuhan memberkati kita semua. Amin.